Pengiriman sistem rudal balistik jarak menengah DF-21 buatan China ke Iran menjadi titik balik serius dalam dinamika militer kawasan Timur Tengah. Informasi yang dikonfirmasi dari berbagai sumber intelijen regional menyebutkan bahwa beberapa unit DF-21 telah berhasil dipindahkan dan diintegrasikan ke dalam struktur pertahanan strategis Iran. Langkah ini langsung memicu respon berantai dari Amerika Serikat yang mulai melakukan penyesuaian besar terhadap penempatan pasukan daratnya di kawasan. DF-21 bukan sekedar rudal balistik biasa. Sistem ini dikenal luas sebagai senjata dengan kemampuan pelacakan target yang presisi, berbasis jaringan sensor, radar, dan dukungan data satelit. Dalam skenario tempur modern, DF-21 dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi, termasuk pangkalan militer, pusat komando, dan konsentrasi pasukan dalam waktu singkat. Dengan masuknya sistem ini ke tangan Iran, kalkulasi militer AS berubah secara signifikan. Sumber militer menyebutkan bahwa kekhawatiran utama Washington bukan hanya pada daya hancur DF-21, tetapi pada kemampuan sistem pelacakan dan penargetan buatan China yang menyertainya. Teknologi ini memungkinkan Iran memantau pergerakan pasukan dan logistik lawan secara lebih akurat, memperkecil ruang manuver pasukan darat AS di wilayah yang selama ini dianggap relatif aman. Dalam beberapa hari terakhir, tanda-tanda perubahan sikap militer AS mulai terlihat jelas. Aktivitas patroli darat dikurangi, rotasi pasukan dipercepat, dan beberapa unit tempur dilaporkan dipindahkan menjauh dari zona yang berpotensi masuk dalam jangkauan DF-21. Langkah ini tidak diumumkan secara terbuka sebagai penarikan mundur, namun pola pergerakannya menunjukkan satu hal, resiko di lapangan meningkat drastis. Iran sendiri belum mengumumkan secara rinci jumlah unit DF-21 yang diterima maupun lokasi penempatannya. Namun pernyataan resmi dari pejabat pertahanan Iran menegaskan bahwa negara tersebut kini memiliki kemampuan pencegah baru yang mengubah keseimbangan kawasan. Pernyataan ini dipahami luas sebagai sinyal langsung kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi militer AS, kehadiran DF-21 di Iran menciptakan dilema strategis. Pasukan darat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi regional, kini menghadapi ancaman rudal presisi tinggi yang dapat menyerang jauh sebelum kontak langsung terjadi. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan posisi statis di kawasan menjadi semakin beresiko. Analis militer menilai bahwa keputusan AS untuk mulai mengurangi eksposur pasukan daratnya bukanlah tanda kelemahan, namun pengakuan atas realitas baru di medan strategi. Ketika teknologi pelacakan dan rudal presisi masuk ke tangan pihak yang selama ini menjadi lawan utama, dominasi konvensional tidak lagi menjamin keamanan pasukan di lapangan. Babak baru ketegangan ini menandai perubahan penting. Timur Tengah tidak lagi hanya menjadi arena unjuk kekuatan Amerika, tetapi mulai berubah menjadi wilayah dengan keseimbangan militer yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Bab selanjutnya akan membahas bagaimana peran China dalam transfer teknologi ini memicu kekhawatiran global dan dampaknya terhadap aliansi militer di kawasan. Masuknya rudal DF-21 ke dalam arsenal Iran tidak hanya menambah kekuatan tembak, tetapi juga memperluas kemampuan pengawasan dan penargetan militer negara tersebut secara signifikan. DF-21 dikenal sebagai sistem senjata yang dirancang untuk bekerja dalam jaringan terpadu, mengandalkan kombinasi radar darat, sensor elektronik, dan dukungan data satelit. Integrasi ini memungkinkan pelacakan target bergerak dalam skala besar, termasuk konsentrasi pasukan, kendaraan lapis baja, dan pusat logistik. Kemampuan inilah yang menjadi fokus utama kekhawatiran Amerika Serikat. Dalam doktrin militer modern, ancaman terbesar bagi pasukan darat bukan hanya serangan langsung, tetapi kemampuan lawan untuk mendeteksi, mengunci, dan menyerang target sebelum pasukan tersebut sempat berpindah posisi. DF-21 dirancang untuk menutup celah waktu itu, memberikan Iran kemampuan menyerang target bernilai tinggi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem rudal generasi sebelumnya. Sumber intelijen regional menyebutkan bahwa paket bantuan Cina kepada Iran tidak berhenti pada rudal semata. Sistem pendukung berupa perangkat lunak analisis target, pembaruan data lintasan, serta metode komunikasi terenkripsi juga menjadi bagian dari transfer teknologi tersebut. Ini memungkinkan Iran tidak hanya meluncurkan rudal, tetapi juga melakukan penyesuaian target secara real-time berdasarkan perubahan situasi di lapangan. Bagi militer AS, perkembangan ini menciptakan tantangan baru yang sulit dihadapi dengan pendekatan konvensional. Selama bertahun-tahun, keunggulan utama pasukan darat AS terletak pada mobilitas tinggi, dominasi udara, dan dukungan intelijen yang kuat.
Namun, ketika pihak lawan memiliki kemampuan pelacakan jarak jauh yang presisi, keunggulan tersebut menjadi lebih mudah diprediksi dan pada akhirnya lebih rentan. Laporan internal yang beredar di kalangan analis pertahanan menyebutkan bahwa DF-21 berpotensi digunakan sebagai alat pencegah terhadap konsentrasi pasukan dalam jumlah besar. Artinya, setiap upaya pengerahan besar-besaran pasukan darat AS di kawasan kini harus mempertimbangkan risiko serangan rudal presisi yang dapat menghancurkan unit-unit penting dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, keberadaan DF-21 tidak hanya bersifat ofensif, tetapi juga memaksa perubahan pola operasi lawan. Iran dinilai telah mempersiapkan langkah ini dalam jangka panjang. Investasi pada infrastruktur radar, pusat komando bawah tanah, dan jaringan komunikasi militer menunjukkan bahwa negara tersebut siap mengintegrasikan sistem senjata canggih ke dalam doktrin pertahanannya. Dengan dukungan teknologi Cina, Iran kini memiliki kemampuan untuk memantau wilayah yang jauh lebih luas, termasuk jalur pergerakan pasukan dan aktivitas militer di sekitar kawasan Teluk. Reaksi Amerika Serikat terhadap situasi ini bersifat hati-hati namun nyata. Beberapa analis menilai bahwa keputusan untuk mengurangi eksposur pasukan darat adalah langkah untuk menghindari risiko yang tidak lagi sebanding dengan keuntungan strategis. Dalam lingkungan yang semakin dipenuhi sistem rudal presisi dan pengawasan canggih, mempertahankan kehadiran besar di darat justru berpotensi menjadi kerugian strategis. China, di sisi lain, belum memberikan pernyataan terbuka yang rinci terkait pengiriman DF-21 ke Iran. Namun, langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperluas pengaruh militernya secara tidak langsung, tanpa keterlibatan pasukan di lapangan. Dengan mentransfer teknologi kunci, China mampu memengaruhi keseimbangan kekuatan regional, sekaligus menguji efektivitas sistem senjatanya dalam konteks geopolitik nyata. Masuknya rudal DF-21 buatan China ke dalam sistem pertahanan Iran memicu respons serius di lingkaran pengambil keputusan militer Amerika Serikat. Di Pentagon, perkembangan ini dinilai bukan sebagai ancaman simbolik, melainkan sebagai perubahan nyata terhadap keseimbangan kekuatan yang selama ini menguntungkan Washington. Evaluasi strategis dilakukan secara intensif, khususnya terkait keamanan pasukan darat dan kelangsungan operasi militer di Timur Tengah. Pejabat pertahanan AS yang dikutip oleh sejumlah media menyebutkan bahwa kehadiran DF-21 memaksa militer AS untuk meninjau ulang asumsi lama terkait dominasi medan perang. Selama bertahun-tahun, keunggulan teknologi dan intelijen dianggap cukup untuk mengamankan pasukan di darat. Namun kemampuan pelacakan dan serangan presisi jarak menengah yang kini dimiliki Iran membuat asumsi tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan. Langkah pertama yang terlihat adalah perubahan pola pengerahan pasukan. Unit-unit darat yang sebelumnya ditempatkan dekat zona konflik kini dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman dari jangkauan langsung DF-21. Selain itu, konsentrasi pasukan dalam jumlah besar mulai dihindari, digantikan dengan unit yang lebih kecil dan mobilitas lebih tinggi. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mengurangi risiko menjadi target serangan rudal presisi. Sekutu-sekutu AS di kawasan juga tidak tinggal diam. Negara-negara Teluk yang selama ini bergantung pada perlindungan militer AS mulai melakukan penyesuaian kebijakan pertahanan. Beberapa di antaranya meningkatkan sistem pertahanan udara, sementara yang lain memilih memperkuat jalur diplomasi guna menghindari eskalasi langsung dengan Iran. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak DF-21 tidak hanya dirasakan oleh AS, tetapi juga oleh seluruh jaringan aliansinya. Di tingkat internal NATO, diskusi mengenai implikasi transfer teknologi China ke Iran turut mengemuka. Sejumlah analis pertahanan Eropa menilai bahwa langkah Beijing ini dapat menjadi preseden bagi penyebaran teknologi militer canggih ke kawasan lain. Kekhawatiran muncul bahwa sistem serupa dapat mempersempit ruang gerak pasukan barat di berbagai wilayah konflik, tidak hanya di Timur Tengah. Pentagon juga menyoroti aspek non-fisik dari ancaman ini, yaitu tekanan psikologis dan strategis. Ketika lawan memiliki kemampuan untuk melacak dan menyerang target bernilai tinggi dari jarak jauh, setiap keputusan pengerahan pasukan menjadi lebih kompleks. Risiko politik dari potensi kerugian besar dalam waktu singkat menjadi faktor yang semakin diperhitungkan dalam perencanaan operasi. Di sisi lain, Iran memanfaatkan situasi ini sebagai alat diplomasi dan pencegah. Pernyataan-pernyataan pejabat Iran menekankan bahwa kemampuan baru tersebut bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, bukan untuk memicu konflik terbuka. Namun pesan yang disampaikan jelas, setiap upaya tekanan militer akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
China, meskipun relatif diam, dinilai telah mencapai salah satu tujuan strategisnya. Dengan membantu Iran meningkatkan kemampuan pertahanan, Beijing berhasil memperumit keputusan militer AS tanpa harus terlibat langsung. Pendekatan ini memungkinkan China memperluas pengaruh geopolitiknya sambil menguji dampak nyata dari teknologi militernya dalam lingkungan strategis yang sensitif. Secara keseluruhan, reaksi Pentagon dan sekutunya menunjukkan bahwa kehadiran DF-21 di Iran telah memaksa perubahan pendekatan yang signifikan. Dominasi militer konvensional yang selama ini menjadi dasar kehadiran AS di Timur Tengah, kini menghadapi tantangan serius dari kombinasi teknologi pelacakan dan rudal presisi. Situasi ini menandai fase baru persaingan kekuatan global, di mana keputusan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kemampuan untuk bertahan dari ancaman jarak jauh yang semakin akurat. Masuknya rudal DF-21 ke Iran tidak hanya berdampak pada perhitungan militer Amerika Serikat dan sekutunya, tetapi juga meningkatkan risiko eskalasi konflik di tingkat regional. Para analis keamanan menilai bahwa perubahan keseimbangan kekuatan ini menciptakan lingkungan yang lebih tidak stabil, di mana kesalahan perhitungan kecil dapat berujung pada konfrontasi besar. Salah satu resiko utama yang muncul adalah meningkatnya sensitivitas terhadap pergerakan militer di kawasan. Dengan kemampuan pelacakan yang lebih luas dan presisi, Iran kini dapat memantau aktivitas militer di wilayah sekitarnya secara lebih intensif. Situasi ini berpotensi memicu reaksi berlebihan terhadap manuver yang sebelumnya dianggap rutin, seperti latihan militer atau pergeseran pasukan defensif. Negara-negara di kawasan Teluk berada dalam posisi yang semakin sulit. Di satu sisi, mereka masih bergantung pada kehadiran militer AS sebagai penjamin keamanan. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa meningkatnya kemampuan rudal Iran menjadikan wilayah mereka beresiko menjadi bagian dari konflik yang lebih luas. Beberapa negara dilaporkan mulai meninjau ulang kebijakan penggunaan pangkalan militer oleh pasukan asing guna mengurangi potensi menjadi target di bumit. Eskalasi juga berpotensi terjadi melalui jalur tidak langsung. Ketegangan yang meningkat dapat mendorong penggunaan proksi atau tekanan asimetris, termasuk gangguan terhadap jalur logistik dan infrastruktur strategis. Dalam konteks ini, kemampuan DF-21 berfungsi sebagai latar belakang strategis yang memperkuat posisi Iran dalam menghadapi tekanan regional maupun internasional. Amerika Serikat menghadapi dilema antara mempertahankan kredibilitas militernya dan menghindari konflik terbuka yang berbiaya tinggi. Penyesuaian strategi yang dilakukan Pentagon menunjukkan kehati-hatian, namun juga membuka ruang bagi persepsi bahwa ruang gerak AS di kawasan semakin terbatas. Persepsi ini menurut analis dapat memicu perhitungan ulang oleh berbagai aktor regional dalam mengambil langkah politik dan militer. China, meskipun tidak terlibat langsung, menjadi faktor kunci dalam dinamika eskalasi ini. Transfer teknologi strategis ke Iran dipandang sebagai sinyal bahwa Beijing bersedia memainkan peran lebih aktif dalam membentuk keseimbangan kekuatan global. Langkah ini berpotensi mendorong negara lain untuk mencari dukungan teknologi serupa, mempercepat perlombaan senjata di kawasan yang sudah syarat ketegangan. Komunitas internasional mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang dari perkembangan ini. Organisasi internasional dan sejumlah negara netral menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Namun, efektivitas upaya diplomatik tersebut dipertanyakan, mengingat meningkatnya kepentingan strategis dan keterlibatan kekuatan besar di kawasan. Secara keseluruhan, kehadiran DF-21 di Iran menandai masuknya Timur Tengah ke fase ketegangan baru yang lebih kompleks. Resiko eskalasi tidak hanya berasal dari niat agresif, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan militer yang mempersempit ruang kompromi. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas kawasan bergantung pada kemampuan para aktor utama untuk mengelola kekuatan baru tersebut tanpa memicu konflik ayan terbuka yang lebih luas.